Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk merapikan dan membersihkan halaman di belakang rumah Banyuwangi setelah ditinggal beberapa minggu libur lebaran, teman-teman. Dan saat ini tanggal 25 April 2024 teman-teman, hari Kamis pagi hari di Banyuwangi sedang hujan rintik-rintik ya, tepatnya gerimis. Hari ini aku mau membersihkan pondok hijau di halaman belakang rumah teman-teman, tapi aku sangat terkaget ternyata di dalam vas itu ada cicak dan cicaknya itu gendut banget teman-teman. Akhirnya aku bergegas lari mengambil semprotan pembasmi serangga gitu ya, tapi ternyata cicaknya udah keburu pergi. Aku cari-cari ternyata nggak ada karena aku agak lumayan lama mencari semprotan pembasmi serangga. Lupa naruhnya itu di mana. Kita lanjut membersihkan untuk rak dari tanaman hias ini. Untuk raknya sendiri rak susun 4 aku beli di Selma, warnanya itu hitam. Waktu itu aku belinya pas ada promo, tapi aku lupa teman-teman ini belinya harga berapa. Kalau nggak 300.000 ya 200.000 ya, pokoknya sekitar antara harga tersebut. Untuk rak ini materialnya adalah besi, raknya enteng banget tapi dia juga kokoh karena terbuat dari besi. Kemudian untuk vas bunga ini terbuat dari keramik. Aku beli di S Hardware. Waktu itu diskon 50%, jadi sangat murah sekali jatuhnya. Untuk vas bunga ini hanya aku jadikan sebagai pot selubung ya teman-teman, jadi tidak aku tanam langsung di situ karena dia itu buntu. Untuk tanaman hias yang aku letakkan di sini adalah tanaman hias Syngonium liliput. Sementara pakai tanaman ini aja ya teman-teman, aku masih belum sempat mengganti tanaman hias. Sebenarnya aku tuh pengen suasana baru, tapi di isi kepala aku tuh masih blank gitu ya, masih terngiang-ngiang akan liburan yang kemarin. Akhirnya kita bersihkan aja tanpa mengganti apapun. Pada rak bagian bawah sendiri, di sini aku tempatkan Sansevieria katak. Cuman untuk Sansevieria kataknya ada daun yang busuk karena memang untuk semua tanaman hias yang ada di rak ini aku turunkan. Takutnya itu aku lama nggak kesini teman-teman, jadinya karena musim hujan gitu ya, biar dia tuh terkena air hujan. Tapi kalau untuk Sansevieria dan juga tanaman hias yang aku pegang ini kalau nggak salah apa ya, kayaknya Sansevieria katak juga tapi beda versi gitu ya. Karena dia tuh kalau kebanyakan air itu biasanya busuk. Selanjutnya Mama Selin mau mencuci sepeda anak aku teman-teman. Jadi ini adalah sepeda roda 2 punyanya kakak Serkan, punyanya adik Serkan. Jadi waktu kapan hari sebelum liburan itu dia sempat main sepeda dan kemudian ditaruh gitu aja, terkena hujan. Makanya aku cuci dulu menggunakan deterjen supaya tidak berkarat gitu ya. Setelah dicuci kemudian kita bilas dengan bersih teman-teman. Jadi ini adalah sepeda pertamanya Serkan, London Taxi. Dia tuh nggak ada pedalnya dan dia tuh happy banget pakai ini, padahal udah kekecilan untuk sepedanya sendiri.
Kemudian kita membersihkan untuk pot selubung dari tanaman hias Sansevieria ini ya teman-teman. Untuk pot selubung ini aku beli di Informa, dia tuh isi 3, berkaki emas. Untuk warna potnya sendiri tuh hitam. Aslinya tuh bagus banget. Kalau misalkan teman-teman butuh pot selubung yang diletakkan di dalam ruangan, ini adalah salah satu rekomendasi dari Mama Selin. Dan jangan lupa ketika membeli di Informa maupun di Edsatware ataupun di Selma ataupun di tempat manapun, itu pastikan membelinya pada saat diskon. Karena mereka sering banget ngadain diskon teman-teman. Kalau misalkan kita beli pada harga yang utuh, kemudian seminggu lagi kita kesana itu harganya diskon, itu pasti bakalan nyesel banget. Kalau Mama Selin sih seperti itu ya, nggak tahu teman-teman. Karena Mama Selin termasuk kaum mendang-mending, jadi kalau misalkan ada diskon mending beli, kalau nggak ada diskon mending nggak beli. Kita cuci bersih untuk pot dan juga kaki emasnya ya teman-teman, supaya dia itu tampak kinclong. Karena dari pertama kali aku membeli pot ini, itu nggak pernah aku cuci, paling cuma aku semprot aja, tapi nggak pernah dicuci pakai spons dan juga sabun. Setelah dibilas dengan bersih, lanjut kita letakkan di lantai keramik. Kemudian untuk potnya sendiri, aku lap-lap aja menggunakan lap bersih agar kering dan tidak menimbulkan bercak-bercak bulat-bulat gitu ya teman-teman, kayak bercak air gitu ya. Jadi untuk pot ini tuh memang harus dikeringkan segera ketika setelah dicuci. Untuk kaki emasnya kita juga bersihkan teman-teman. Jadi untuk pot dan kaki emasnya ini memang terpisah gitu ya. Kalau udah selesai tinggal masukkan aja. Pekerjaan selanjutnya yang menanti adalah membersihkan lantai. Di sini lantai dari pondok hijau ini tuh kotor banget teman-teman. Banyak sekali kotoran cicak gitu ya. Kotoran cicak itu di mana-mana. Masya Allah, rumah ini tuh nggak tahu kenapa itu banyak banget cicaknya. Oh mungkin karena pada jendela dan juga pintunya itu desainnya tuh kayak ada bolong-bolong gitu teman-teman. Kayaknya tuh si cicak masuk ke sela-sela tersebut. Padahal kalau malam rumah ini tuh gelap banget teman-teman, jadi memang nggak aku hidupkan untuk lampunya. Kemudian di dalam rumah ini juga nggak ada makanan, nggak tahu deh cicak itu tuh makannya tuh makan apa gitu. Harusnya kan kalau misalkan nggak ada cahaya lampu itu pastinya nggak ada serangga yang ada di rumah ini, dan serangga itu kan makanan cicak ya. Tapi nggak tahu kenapa deh itu cicak banyak banget sampai gilo gitu teman-teman. Kita gebas satu persatu untuk bantal dan juga tempat duduk yang terbuat dari busa pada kursi rotan ini ya teman-teman. Ada beberapa sahabat Mama Selin kalau misalkan gebah-gebah gitu banyak debunya gitu kan, mending pakai apa sih itu ya, vacuum cleaner gitu kan, pakai vacuum cleaner jadi dia lebih bersih dan tidak berdebu seperti itu. Nah untuk di rumah ini tuh Mama Selin nggak punya vacuum cleaner teman-teman, jadi punyanya hanya penebah. Untuk vacuum cleaner Mama Selin punya, tapi dia tuh ada di rumah desa. Tapi sebenarnya kalaupun ada di rumah desa, untuk membersihkan rumah desa pun kita tuh pakai penebah gitu ya. Jadi memang dari kecil itu nggak terbiasa pakai vacuum cleaner, selalu pakai penebah kalau untuk membersihkan bantal, kemudian kasur, karpet itu selalu pakai penebah. Jadi pekerjaan yang kita lakukan tuh kayak masih menggunakan peralatan yang jadul gitu teman-teman. Tapi kalau untuk membersihkan bagian dalam dari mobil, mau nggak mau kita harus menggunakan vacuum cleaner. Karena itu kan ruangannya atau areanya tuh sempit ya. Kalau misalkan nggak pakai vacuum cleaner tuh pasti akan
repot dan sulit sekali untuk menjangkau debu dan juga kotoran-kotoran yang nyelinap di sana. Kita sapu sampai bersih, kemudian kita buang untuk kotorannya, dicikrak ya teman-teman. Untuk kotoran ini sendiri, kalau misalkan bisa, itu jangan langsung dibuang di bebatuan atau yang di tanah di bawahnya, supaya tanah ataupun bebatuan yang ada di bawah itu tidak kotor. Mending dicakup menggunakan cikrak, kemudian dibuang ke tempat sampah. Lanjut kita mengepel ya teman-teman. Ini adalah pekerjaan yang Mama Selin seneng banget. Jadi itu mengepel itu kayak membuat suasana itu menjadi bahagia, segar, dan tentunya ini adalah pekerjaan terakhir gitu ya. Biasanya kalau habis ngepel itu pasti semuanya udah selesai, udah bersih dan juga wangi. Untuk cairan pembersih lantai kali ini Mama Selin menggunakan SOS. Wanginya tuh wangi lime. Ya ampun, ini tuh seger banget, enak banget teman-teman. Teman-teman wajib coba ya. Kita gosok ke sana dan juga ke sini, pokoknya harus bersih dan lantainya tuh kinclong. Tapi sebenarnya untuk lantai keramik ini nggak kinclong, nggak bisa kinclong gitu maksudnya. Karena untuk lantai keramiknya itu hasilnya tuh kayak ngedove gitu teman-teman. Jadi bukan yang mengkilap. Jadi kalaupun dipel sebanyak berapapun gitu ya, berapa kali kita ngepel itu pasti dia nggak akan mengkilat gitu. Yang jelas dia tuh kayak di kaki itu kesannya tuh kesep. Setelah kita tunggu beberapa saat sampai lantainya kering, baru kita pasang kembali untuk karpetnya. Untuk karpet yang aku letakkan di pojok hijau ini, aku menggunakan rumput sintetis, teman-teman. Alasannya adalah supaya nuansanya tuh memang hijau gitu ya. Nuansanya itu kayak natural dan juga membuat seger atau enak dipandang oleh mata. Oke, kemudian kita rapikan untuk bantalan dari kursi rattan ini ya teman-teman. Dan terakhir kita tata untuk tanaman hias sansevieria, lalu kemudian kita masukkan ke dalam pot selubung berwarna hitam. Oke teman-teman, akhirnya selesai sudah membersihkan pojok hijau di halaman belakang rumah Banyuwangi setelah ditinggal 2 minggu libur lebaran. Yuk langsung aja kita lihat hasilnya ya.
Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menemani. Next kita akan mengganti beberapa tanaman hias yang ada di pojok hijau ini setelah Mama Selin memiliki ide. Ataupun teman-teman yang misalkan ada ide mau dirubah seperti gimana, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.